crown of thorns placed on his head. He knew that he was humiliated. He said, "Did you forget me, Father? Did you?" They nailed him to a wooden cross, so all the world will feel the loss of Christ the King before his hallelujah, hallelujah, hallelujah. 3 days went by, again they came to move the stone to bless this land with oil and spice anointing. Hallelujah. But as they went to move the stone, they said that they were not alone, for Jesus Christ has risen. Hallelujah. 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 The soldier who has used his sword to pierce the body of our Lord said, "Truly his was Jesus Christ, our Savior." He looked with fear upon his sword, then he took the faith his Christ and Lord fell to his cry. Hallelujah. Took from his hand and thorny crown and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The walls in hand he stayed inside. Now in our hand we know he died to save our souls, save us. Three days went by, again they came to move the stone to bless this land with oil and spice anointing. Hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, for Jesus Christ is risen. Hallelujah. Hallelujah. Terima kasih.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Topik pertama yang akan kami presentasikan yaitu peran guru dalam pendidikan Montessori. Saya Ketidian Sembarang sebagai penyaji. Saya Yanti Lida Purba sebagai penyaji. Saya Serena Putri Manulang sebagai penyaji. Saya Persendaga sebagai penyaji. Baik, kami akan membahas topik yang pertama yang akan dibacakan oleh Irfan Sinaga. Kepada Irfan Sinaga kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam pembelajaran Montessori. Pembelajaran Montessori, peran guru tidak terlalu berperan dalam hal pembelajaran peserta didik dalam kelas, melainkan guru berperan sebagai penyedia ataupun fasilitator yang dapat membantu ataupun menunjang pembelajaran siswa atau peserta didik di kelas. Di sisi lain, guru juga berperan dalam pendidikan Montessori, yaitu menghormati anak pada saat pembelajaran kelas. Yang kedua yaitu mempersiapkan lingkungan yang nyaman kepada siswa agar proses pembelajaran yang dialami oleh siswa tersebut dapat berjalan dengan baik. Terus yang selanjutnya ada segitiga pembelajaran. Segitiga pembelajaran ada 3, yaitu lingkungan yang dipersiapkan. Arti lingkungan yang dipersiapkan adalah di mana guru mempersiapkan ataupun memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam hal belajar. Di sini siswa bebas mau mempelajari tentang sesuatu yang ada di sekitarnya, tapi guru harus tetap memberikan batasan kepada siswa tersebut agar sesuatu yang dipelajari siswa tersebut dapat dipahami secara maksimal, artinya tidak menyimpang ke objek yang lain. Terus yang kedua, dewasa. Di sini dewasa berperan sebagai menggunakan kemampuan pengamatannya untuk melihat ataupun mengobservasi peserta didik apakah dia belajar dalam kelas atau apakah dia menyenangkan ataupun ada kesulitan yang dialami oleh peserta didik tersebut. Terus yang ketiga ada anak. Di sini dalam pembelajaran Montessori hal yang penting adalah anak. Jika anak tidak terlalu membutuhkan peran guru, seperti yang tadi peran guru dalam pembelajaran Montessori. Di sini siswa hanya menerima pemberian ataupun fasilitas yang diberikan oleh guru yang dapat mereka pelajari ataupun juga mereka kuasai demi mengembangkan pembelajaran terhadap pola pikir mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Yang pertama, setiap anak memiliki tahap-tahap perkembangan tertentu sesuai dengan perkembangan usianya, dengan dasar pemikiran bahwa setiap anak adalah unik. Tahap perkembangan anak ada 4. Yang pertama, tahap usia dari lahir hingga 6 tahun. Tahap yang kedua yaitu usia 6 tahun hingga 12 tahun. Tahap yang ketiga yaitu usia 12 hingga 18 tahun. Dan tahap yang keempat, usia 18 tahun hingga tahap 24 tahun. Terus yang kedua, faktor lingkungan serta perlakuan orang dewasa hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan seorang anak tersebut. Terus yang ketiga, dalam lingkungan sama, setiap tingkatan anak pada usia peserta didik sangat mempengaruhi terhadap faktor lingkungan yang berbeda dan juga dibantu dengan alat bantu ataupun alat peraga. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya, di dalam pendidikan Montessori, pendidikan yang seutuhnya seorang anak adalah pengajaran yang diperoleh si anak dan dari diri sendiri. Selanjutnya, seorang anak tidak membutuhkan kehadiran seorang guru di dalam pendidikan Montessori. Di dalam pendidikan Montessori, guru memainkan peran sebagai pengamat klinis dan pemberi arah jika anak kehilangan arah dan ingin bertanya sesuatu hal yang tidak diketahuinya. Dan dalam pendidikan Montessori, orang dewasa hanya menyediakan alat-alat peraga saja. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Yanti. Di sini saya akan menyambung peran guru sebagai pengamat klinis. Yang pertama yaitu orang dewasa mengandalkan kemampuan pengamatannya ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Maksudnya di sini adalah
Guru memainkan peran pengarah di kelas yang terlibat di dalam aktivitas si anak. Guru menjadi observer perilaku dan menjadi fasilitator yang mengkondisikan suasana nyaman, menyenangkan, dan produktif bagi anak-anak, agar si anak lancar dalam bergerak sepanjang proses pembelajaran. Yang kedua yaitu orang dewasa berperan sebagai penolong tahap akhir ketika seorang anak menghadapi permasalahan yang tidak terpecahkan yang dihadapinya atau di dalam kelompok. Maksudnya di sini adalah guru mampu membedakan pemahaman mengenai hakikat anak-anak dan belajar, mengarahkan untuk bertindak secara berbeda dalam peran di dalam kelas. Yang ketiga yaitu orang dewasa tidak memberikan solusi. Anak wajib menemukan jalan keluar sendiri untuk memecahkan permasalahan yang ia hadapi di dalam hidupnya. Maksudnya di sini adalah guru memberikan kehangatan, keamanan, stabilitas, dan penerimaan tanpa menilai kepada tiap-tiap anak. Di sini guru sebagai fasilitator dalam mengkomunikasikan di antara anak-anak dan di dalam usaha anak untuk berkomunikasi dengannya serta harus menjelaskan kemajuan anak dan pekerjaannya kepada orang tua, karyawan sekolah, dan lain-lain. Terima kasih. Dalam pendidikan Montessori. Dalam topik ini kami akan membahas beberapa poin-poin penting tentang alat peraga dalam pendidikan Montessori. Yang pertama, filosofi alat peraga pendidikan Montessori. Yang kedua, latar belakang dan contoh alat peraga Montessori. Yang ketiga, karakteristik dari alat peraga Montessori. Dan yang keempat yaitu manfaat alat peraga dalam pendidikan Montessori. Baik, kepada Saudara Irfan Sinaga kami persilakan untuk mempresentasikan pada poin yang pertama. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang filosofi alat peraga Montessori. Filosofi pembelajaran Montessori adalah ajari, mengajari, bukan mengoreksi. Artinya bahwa mengoreksi itu memang cepat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa, tetapi dapat bertentangan dengan catatan mental terhadap siswa karena penyelesaian masalah tersebut tidak sempurna ataupun bisa dikatakan tidak hanya menyelesaikan secara instan, tidak memperlihatkan ataupun mengamati lebih teliti tentang apa yang terjadi terhadap siswa tersebut. Dalam alat peraga ini, penataan ruang disesuaikan dengan karakter peserta didik dan kondisi fisik siswa tersebut. Dalam pelaksanaan alat peraga ini, tidak ada pemaksaan terhadap siswa. Setiap individu bebas melakukan ataupun memilih sesuatu objek yang akan mereka pelajari. Intinya dalam alat peraga ini, siswa bebas melakukan aktivitas dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam belajar. Terima kasih. Yang akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang penggunaan alat peraga Montessori dan contoh alat peraga Montessori. Yang pertama yaitu latar belakang penggunaan alat peraga Montessori. Penerapan pendekatan Montessori selalu berkaitan dengan alat peraga. Nah, alat peraga ini merupakan salah satu ciri dari pendekatan Montessori. Montessori merancang dan membuat sendiri alat peraga sesuai dengan hasil pengamatannya yang mengacu pada alat yang dibuat oleh Itak dan Seguin. Nah, Pitamik dalam bukunya yang berjudul Ajari Aku Melakukannya Sendiri. Dalam bukunya ini menyatakan bahwa Montessori melalui pengamatannya berpendapat bahwa matematika adalah konsep yang abstrak sehingga anak dapat memahami dengan baik harus dibuat senyata mungkin. Nah, alat peraga Montessori ini juga salah satu alat yang digunakan untuk membuat materi menjadi lebih nyata. Materi yang tersaji menggunakan alat peraga Montessori menjadi lebih nyata sehingga akan mudah dipahami oleh anak-anak karena sesuai dengan perkembangan kognitif si anak. Nah, contoh alat peraga Montessori yang pertama yaitu ada inkastri silinder, yang kedua ada tongkat asta merah biru, yang ketiga menara merah muda, dan yang keempat papan main dam. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan pada poin ketiga. Saya di sini mempresentasikan karakteristik alat peraga Montessori, di mana
Alat peraga Montessori ini memiliki 4 karakter yang khusus. Pertama itu adalah swadidi, swakoreksi, bergradasi, dan menarik. Nah, yang pertama swadidi. Di sini alat peraga Montessori dirancang sesuai dengan perkembangan anak, baik dalam perkembangan psikologi maupun fisiknya. Hal itu ditujukan supaya anak dapat belajar secara mandiri. Contoh alat peraganya itu yaitu perkalian untuk usia 9 tahun dirancang menggunakan manik-manik untuk mengkonkretkan materi perkalian tersebut. Nah, contoh di alat peraga ini digunakan dengan tahapan fisik anak, di mana setiap alat peraga ini menggunakan bahan yang ringan supaya anak didik dalam pendidikan Montessori mampu membawanya sendiri. Yang kedua itu adalah swakoreksi. Setiap alat peraga Montessori memiliki pengendali kesalahan. Nah, di swakoreksi ini, di dalam alat peraga tersebut, bukan si guru yang menjadi pengendali kesalahan, tetapi melainkan pada alat tersebut. Misalnya, seorang anak itu menggunakan tongkat asta merah biru dengan melakukan operasi penjumlahan 2 tambah 3. Di situ, siswa akan mengambil tongkat 2 dan meletakkan tongkat 3 di atasnya. Kemudian, mencari tongkat yang panjangnya sama dengan gabungan kedua tongkat tersebut. Maka alat tersebut memiliki pengendali kesalahan, yaitu panjang yang berbeda. Apabila panjang tongkat yang didekatkan satu dengan yang lain memiliki panjang yang berbeda, maka disitulah terdapat kesalahan pada alat peraga tersebut. Nah, apabila panjang tongkat yang didekatkan tidak sama, di situ terjadilah kesalahan dan diketahui sendiri oleh siswa, dapat diamati, dirasakan dengan panca indera. Yang ketiga itu bergradasi. Nah, di sini alat peraga Montessori memiliki ukuran yang jelas dan dapat diamati oleh siswa. Dalam alat peraga Montessori itu, setiap satu set terdapat ukuran yang berbeda-beda. Nah, di situ kita dapat melihat di dalam pendidikan Montessori ini, alat peraganya itu memiliki gradasi ukuran yang harus konsisten, di mana yang dimaksud dengan konsisten itu di sini mempunyai selisih ukuran yang sama. Nah, gradasi alat tersebut akan melatih kemampuan berlogika seorang siswa. Siswa dapat menyelesaikan masalah. Contohnya itu, misalnya nih, satu set terdiri dari 10 tongkat, berbeda ukuran panjangnya. Maka jika tongkat yang pertama selisihnya 1 cm, maka selisih panjang tongkat untuk semua tongkat itu adalah 1 cm. Nah, yang keempat itu adalah menarik. Di sini di dalam pendidikan Montessori, alat peraga Montessori dirancang semenarik mungkin, baik dalam warna, bentuk, dan cara penggunaannya. Hal tersebut ditujukan untuk siswa untuk dapat menarik minat siswa dan menyentuh dalam menggunakan alat tersebut. Di sini dikatakan bahwa Montessori mengungkapkan bahwa setiap alat peraga harus memiliki keindahan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akan melanjutkan manfaat alat peraga dalam pendidikan Montessori. Manfaat yang pertama yaitu mendorong perkembangan anak secara intelektual dan melatih keterampilan anak. Manfaat yang kedua yaitu siswa dapat melihat secara langsung dan memperagakan atau menggunakannya serta membentuk konsep yang abstrak serta pemikiran yang kreatif bagi peserta didik. Manfaat yang ketiga yaitu memberikan kontrol pada pergerakan siswa sehingga siswa mampu berkembang dan belajar secara mandiri serta mengembangkan kebahasannya. Manfaat yang keempat yaitu membantu guru untuk memberikan materi pembelajaran kepada siswa dan membantu siswa untuk memahami hal-hal apa saja yang dijelaskan oleh guru tersebut terkait tentang materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kertas jeruk berbentuk persegi. Dan selanjutnya diberi nomor. Dan hasilnya akan nanti seperti ini teman-teman. Ini tadi sudah saya nomori.
Dan selanjutnya kita gunting berbentuk persegi. Bentuknya seperti ini. Nanti ini berfungsi sebagai angka yang akan dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan dan juga dibagikan. Dan selanjutnya kita menyusun angka mulai dari angka terkecil hingga terbesar. Oke. Selanjutnya kita langsung mempraktekannya. Misalnya kita buat dalam penjumlahan misalnya 3, kita buat sisirkan 3 baris, 3 ditambah 3, seperti ini. Dari penjelasan alat peraga yang saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih.